anak-anak dan lansia. Penyebab ISPA adalah virus dan bakteri. ISPA paling banyak disebabkan oleh virus, dan jenis virus yang paling sering menjadi patogen adalah rhinovirus, coronavirus, dan virus influenza. Dan bakteri yang sering menyebabkan ISPA adalah Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, dan Staphylococcus aureus. Saat mengalami ISPA, anak-anak dapat menunjukkan gejala berikut seperti hidung tersumbat atau pilek, bersin, batuk-batuk, sakit tenggorokan, hingga suara serak. Mata terasa sakit, berair serta kemerahan, sakit kepala, nyeri otot, dan demam. Sakit ketika menelan. Tanda dan gejala infeksi saluran pernafasan akut akibat infeksi virus biasanya akan menetap selama 1-2 minggu. Setelah itu, kondisi anak akan mereda dengan sendirinya. Terjadinya infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA adalah invasi patogen, sehingga terjadi reaksi inflamasi akibat respon imun. Penyakit yang termasuk ISPA adalah rinitis atau common cold, sinusitis, faringitis, tonsilofaringitis, epiglotitis, dan larinitis. ISPA melibatkan invasi langsung mikroba ke dalam mukosa. Saluran pernafasan inokulasi virus bakteri dapat ditularkan melalui udara, terutama jika seseorang mengalami bersin atau batuk. Pemeriksaan ini akan dimulai ketika seseorang mengalami gangguan pernapasan. Di sini dokter akan memeriksa gejala dan penyakit lain yang pernah dialami. Selanjutnya, dokter akan melihat kondisi hidung, telinga, dan tenggorokan untuk mendeteksi kemungkinan infeksi. Nah, andaikan ISPA disebabkan oleh virus, maka dokter tidak akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, sebab kondisi ini bisa sembuh dengan sendirinya. Pencegahan terhadap penyakit ISPA seperti berikut. Memberikan istirahat yang cukup agar daya tahan tubuh optimal. 2. Menjauhi dari paparan asap rokok dan debu. 3. Tidak hanya itu, asupan makanan yang penuh dengan nutrisi serta gizi juga mempengaruhi kualitas daya tahan tubuh. 4. Jaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan diri, salah satunya dengan rajin cuci tangan setelah berkegiatan. Pengobatan. Ada beberapa langkah pengobatan yang bisa dilakukan di rumah, yaitu 1. Berikan anak cukup makan dan minum saat terkena ISPA. Agar anak tidak dehidrasi, pastikan ia mendapatkan cukup air putih. Air putih juga dapat membantu mengencerkan dahak sehingga saluran pernafasan terasa lebih baik. 2. Pastikan anak juga dapat makan secara teratur supaya tetap berenergi. Jika ia tidak dapat menghabiskan porsi makan seperti biasa, berikan ia porsi sedikit tetapi lebih sering. Bila perlu, berikan suplemen multivitamin sesuai anjuran dokter agar kebutuhan nutrisi terpenuhi. Pastikan anak mendapatkan istirahat yang cukup. Anak yang sedang sakit perlu beristirahat dengan cukup, setidaknya 9-10 setiap malam. Berkumur dengan air garam. Berkumur air garam hangat dan dapat membantu mengatasi batuk dan sakit tenggorokan akibat ISPA. Caranya adalah dengan mencampurkan segelas air hangat dengan 2 sendok teh garam dan larutkan. 4. Gunakan obat-obatan. Bila kondisi si kecil belum juga membaik, Anda bisa memberikan obat-obatan untuk membantu meringankan gejala ISPA. Obat ini bisa berupa paracetamol untuk meredakan demam dan nyeri, obat batuk, serta dekongestan untuk mengatasi pilek. Akan tetapi, selanjutnya, ruang pelayanan lansia. Ruang pelayanan lansia merupakan tempat para tenaga kesehatan memberikan pelayanan kepada pasien lansia atau pasien yang berusia 60 tahun ke atas. Kemudian, ruang tindakan. Ruang tindakan merupakan suatu tempat melakukan pelayanan kesehatan, tindakan medis dasar, atau yang berhubungan dengan tindakan kegawat daruratan.
Laboratorium merupakan suatu tempat dilakukannya pengujian atau pengecekan suatu bahan atau suatu sampel penyakit agar lebih memastikan penyakit itu sendiri. Ruang MTBS atau manajemen terpadu balita sakit adalah ruangan yang difungsikan untuk menurunkan kesakitan, kematian, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi balita. Ruangan ini dikhususkan untuk balita dan bayi-bayi. Kamar obat atau apotek. Kamar obat atau apotek itu sendiri merupakan tempat dilakukannya pelayanan resep, pengambilan resep, peracikan resep, serta penyerahan resep. Gudang obat merupakan tempat terletaknya obat-obat, alat kesehatan, sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan. Ruang pemeriksaan umum merupakan salah satu jenis layanan yang ada di puskesmas yang memberikan pelayanan kedokteran berupa pengobatan, pengecekan kesehatan, dan pengedukasian kesehatan kepada masyarakat. Ruang pemeriksaan gigi merupakan ruangan salah satu jenis layanan yang ada di puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar gigi dan mulut berupa pengobatan, pengecekan, dan pengedukasian tentang kesehatan gigi dan mulut. Ruang KIA dan KB. Ruang KIA merupakan salah satu layanan kesehatan rawat jalan yang berhubungan dengan ibu hamil, menyusui, ibu nifas atau pasca melahirkan, anak-anak, bayi balita, serta anak umur sekolah dan konseling ASI. Kemudian ruangan KB merupakan Nuzul Fadilah. Nuzul Fadilah. Oke. Silakan. Fadilah. Pasien ini bronkitis apa? Akut atau kronis? Dari akut. Dilihat dari mana? Kau bilang kalau dia bronkitis akut. Kiri bukan kanan. Itu dia pertanyaan itu. Pasien ini bronkitis akut atau kronis pasiennya? Terus kalau akut dia dilihat dari apa? Toleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. DS, klien mengeluh sakit kepala dan perut. Diagnosa saja. Tujuan juga. Diagnosa. Ini yang kedua. Yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan cedera fisik yang ditandai dengan Cuma segitu aja kok punya pokoknya. Faktor yang berperan dalam meningkatnya risiko mendapatkan diabetes. Obesitas. Lebih dari 80% orang-orang obesitas juga penderita diabetes. Orang Asia termasuk rentan terkena diabetes. Riwayat berat badan lahir rendah. Diabetes mellitus dapat berkembang dengan cepat dalam beberapa minggu, bahkan beberapa hari saja. Berikut beberapa ciri-ciri diabetes mellitus. Sering merasa haus, sering buang air kecil terutama di malam hari, sering merasa sangat lapar, turunnya berat badan tanpa sebab yang jelas. Beberapa gejala lain juga bisa menjadi ciri-ciri bahwa seseorang mengalami diabetes, antara lain mulut kering, rasa terbakar kaku, dan nyeri pada kaki, gatal-gatal. Jadi itu Nyeri pada kaki. Patofisiologi diabetes mellitus terjadi sebagai akibat kombinasi beberapa aspek yang berlangsung lama, dapat bertahun-tahun secara subklinis. Aspek-aspek tersebut adalah penurunan sekresi insulin, resistensi insulin, dan
ominous octet. Berikut pemeriksaan penunjang yang dilakukan. Tes HbA1c. Pemeriksaan ini umum dilakukan. Tes HbA1c dilakukan untuk memeriksa kadar gula darah dalam rata-rata periode 2 sampai 3 bulan. Tes gula darah puasa. Salah satu cara mengukur kadar gula darah adalah pada saat perut kosong. Tes ini dinamakan tes gula darah puasa. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa kadar gula darah di saat keadaan perut kosong. Orang-orang yang akan menjalani tes ini diharuskan untuk berpuasa terlebih dahulu puasa selama 8 jam. Pemeriksaan gula darah, pemeriksaan toleransi gula darah. Pemeriksaan selanjutnya bisa dilakukan adalah tes toleransi gula darah. Tes ini dilakukan setelah tes gula darah puasa. Orang menjalani tes ini akan diminta meminum cairan khusus. Setelah itu pemeriksaan akan kembali dilakukan dalam 2 jam. Katakan makan 3 kali sehari, habis setengah porsi. Makanan yang dikonsumsi pasien berupa nasi, sayur, dan lauk. Namun porsi nasi untuk pasien dikurangi, kemudian pasien meminum 8-10 gelas per hari berupa air putih. Pola eliminasi. Sebelum sakit, BAB teratur setiap hari. Bentuk dan warna feses lunak berwarna kuning kecoklatan. BAK lancar kurang lebih sebanyak 5-6 kali sehari. Selama sakit, BAB tidak teratur. Bentuk dan warna feses cair, terdapat ampas. Warna kuning bau kasper. Akan memberikan obat kepada apoteker yang disertai dengan surat SPDK atau surat bukti barang keluar. Adapun obat yang diberikan yang masuk dengan menggunakan kartu stok atau stok name. Selanjutnya permintaan obat biasa diminta dengan menggunakan surat permintaan obat yang dikirim ke Dinas Kesehatan. Penyimpanan obat yang dilakukan di puskesmas Lompetodea disimpan di dalam gudang yang dilengkapi dengan AC, lampu, dan ventilasi yang bertujuan agar obat tidak lembab. Adapun penyimpanan obat menggunakan FIFO NVIVO atau sesuai abjad atau sesuai dengan bentuk sediaan obat. Adapun obat OKT disimpan terpisah di dalam lemari obat yang terbuat dari kayu dan memiliki 2 kunci, 1 kunci dipegang oleh apoteker dan 1 dipegang oleh petugas gudang. Alur pelayanan pasien dan obat. Pasien datang, kemudian menuju ke loket pendaftaran, kemudian menuju ke meja kajian. Jika ada pasien darurat, langsung menuju ke ruang tindakan atau poli umum. Setelah itu, dari meja kajian ke poli umum atau poli gigi, TKB atau MTBS. Setelah itu menuju lab imunisasi atau konseling atau sanitasi atau TB. Kemudian menuju ke diagnosa. Kemudian setelah itu ke kamar obat. Jika ada pasien yang ingin surat rujukan, maka akan menuju ke ruang rujukan, kemudian pasien pulang. Kesimpulannya kesimpulan dan saran. Praktek kerja lapangan merupakan sesuatu. Kasus dulu, di sini saya mengambil kasus penyakit diare. Obatnya ada Oralit, zinc, dan Atapulgit. Diare, pengertian diare adalah suatu keadaan buang air besar atau BAB dengan konsistensi lembek hingga cair dan frekuensi lebih dari 3 kali sehari. Diare akut berlangsung selama 3-7 hari, sedangkan diare konsisten terjadi selama kurang lebih 14 hari. Patofisiologi. Proses terjadinya diare dapat disebabkan oleh berbagai kemungkinan, diantaranya faktor infeksi yang terjadi karena virus. Diare tersering terjadi pada anak disebabkan oleh infeksi rotavirus. Kedua, bakteri. Bakteri pada keadaan tertentu dan infes dapat menyerbu mukosa. Kemudian faktor malabsorpsi, gangguan
Osmotik disebabkan karena cairan makanan yang tidak dapat diserap dengan baik kemudian akan terkumpul di usus halus.